Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Marhatus Salihah. Saya dari kelas 10C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pandangan geografi, aspek ilmu geografi, dan juga konsep dasar geografi. Pertama, saya akan membahas tentang pandangan geografi. Pandangan geografi pertama adalah geografi klasik Yunani kuno. Pada masa klasik, geografi dipandang sebagai seni deskriptif tentang bumi. Para filsuf dan penjelajah seperti Eratosthenes yang pertama kali menggunakan istilah geografi, dan Herodotus berfokus pada penggambaran dan pemetaan permukaan bumi, serta mencatat fitur-fitur alam dan budaya yang mereka temui selama perjalanan mereka. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan dunia yang diketahui. Pandangan yang kedua, ada geografi modern abad ke-19. Memasuki abad ke-19, geografi bertransformasi menjadi disiplin ilmu yang ilmiah dan terpisah. Tokoh-tokoh seperti Alexander von Humboldt dan Karl Ritter mulai menganalisis hubungan sebab akibat antara bentang alam, iklim, dan kehidupan manusia. Pada fase ini, geografi tidak hanya mendeskripsikan, tapi juga mulai menjelaskan pola dan proses di bumi. Yang ketiga, ada akhir abad 19 dan abad 20 awal. Pada periode ini, terjadi penekanan kuat pada geografi fisik, dengan fokus utama pada iklim, tumbuhan hewan, dan geomorfologi bentang alam. Kajian tentang aspek manusia sempat menurun, didominasi oleh pendekatan determinisme lingkungan. Yang keempat adalah geografi mutakhir kontemporer. Geografi mutakhir berkembang menjadi ilmu yang lebih kompleks, mengadopsi pendekatan kuantitatif, teknologi sistem, informasi geografisik, dan fokus pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Geografi saat ini bersifat terintegrasi. Yang kelima, geografi ortodoks dan terintegrasi. Geografi ortodoks cenderung memisahkan kajian menjadi 4 bidang utama: filsafat, sistematik, regional, dan teknik. Pendekatan ini sering memandang aspek fisik dan manusia secara terpisah. Geografi terintegrasi atau geografi lingkungan manusia adalah pandangan yang dominan saat ini, di mana geografi fisik dan geografi manusia tumpang tindih. Pendekatan ini mempelajari interaksi spasial yang kompleks antara masyarakat manusia dan lingkungan fisik secara holistik. Materi yang kedua ada aspek ilmu geografi. Untuk menganalisis fenomena geosfer, geografi membaginya menjadi dua aspek utama yang saling terkait. Aspek pertama ada aspek fisik. Aspek fisik berkaitan dengan kondisi alamiah atau lingkungan fisik di bumi. Kajiannya meliputi topografi, bentuk permukaan bumi, dataran, pegunungan, dan lembah, iklim dan cuaca, karakteristik atmosfer dan pola cuaca regional, hidrologi, perairan seperti sungai, danau, dan laut, flora dan fauna, distribusi spasial tumbuhan dan hewan. Aspek kedua adalah aspek sosial non-fisik. Aspek sosial berfokus pada fenomena yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan interaksi sosialnya. Kajiannya meliputi aspek ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, misalnya pertanian dan industri. Aspek budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan seni masyarakat. Aspek politik, struktur pemerintahan, batas wilayah, dan dinamika kekuasaan. Aspek demografi, kependudukan, migrasi, dan kepadatan populasi. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah konsep dasar geografi. 10 konsep esensial ini adalah alat fundamental bagi para ahli geografi untuk memahami dan menganalisis fenomena di permukaan bumi. Lokasi, posisi suatu objek atau fenomena di permukaan bumi dapat berupa lokasi absolut, koordinat, atau relatif terkait dengan tempat lain. Jarak, angka yang menunjukkan seberapa jauh jarak fisik atau absolut atau berapa lama waktu tempuh jarak relatif antara dua tempat. Aksesibilitas, keterjangkauan, kemudahan untuk mencapai suatu objek atau wilayah dipengaruhi oleh infrastruktur dan moda transportasi. Selanjutnya ada pola, susunan spasial, bentuk atau persebaran fenomena tertentu di muka bumi. Misalnya pola permukiman memanjang mengikuti sungai. Aglomerasi, kecenderungan persebaran fenomena yang mengelompok di suatu wilayah tertentu, seringkali karena alasan efisiensi ekonomi atau sosial, misalnya kawasan industri. Diferensiasi area, konsep bahwa setiap wilayah di bumi memiliki karakteristik unik dan berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang mendorong interaksi antar wilayah. Misalnya,
Desa memproduksi bahan pangan, kota memproduksi barang manufaktur. Selanjutnya ada nilai kegunaan. Nilai suatu tempat atau wilayah bersifat relatif berdasarkan kebutuhan dan persepsi pengguna. Misalnya, pantai bernilai rekreasi bagi turis, tetapi bernilai ekonomi bagi nelayan. Dan selanjutnya ada interaksi dan interdependensi saling ketergantungan. Hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara dua wilayah atau lebih yang menghasilkan pergerakan barang, ide, atau manusia. Selanjutnya, keterkaitan ruang, asosiasi keruangan, derajat keterikatan antara satu fenomena dengan fenomena lain di suatu ruang tertentu, menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antar unsur geografi di wilayah tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.